Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini kita pertemuan yang kedua ya, mengenai bab 4 sumber daya alam dan kapital. Di sini diketahui adanya peranan sumber daya alam. Sumber daya alam itu dapat dibagi atau dibedakan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau inexhaustible natural resources. Ini mencakup udara, energi matahari, dan air hujan. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbarui dan dipelihara. Ini meliputi air yang ada di tempat seperti di danau, sungai, kemudian kualitas tanah, hutan marga satwa, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau stock natural resources. Ini mencakup sumber daya mineral seperti logam, minyak bumi, dan batu bara. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang dapat dikemukakan, yaitu mengenai sumber daya alam ini. Apakah sumber daya alam itu membatasi pertumbuhan ekonomi? Dan yang kedua, berapakah tingkat penggunaan atau pengambilan sumber daya alam yang dianggap optimal? Nah, mengenai pernyataan yang pertama berhubungan dengan berapa cepat sumber daya alam itu dimanfaatkan atau dihabiskan, dan bagaimana akibatnya bila terdapat kekurangan sumber daya alam tersebut. Nah, pertanyaan kedua itu lebih bersifat teoritis, yaitu bagaimana seyogianya atau seharusnya sumber daya alam itu dimanfaatkan guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kalau melihat dari beberapa pertanyaan yang diutarakan tadi, apakah sumber daya alam itu membatasi pertumbuhan ekonomi? Jawabnya bagaimana? Iya, karena sumber daya alam itu juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Seperti kalau masyarakat kekurangan terhadap air, bagaimana akibatnya? Akan terjadi kekeringan, sungainya, danaunya kering, sehingga sektor pertanian akan terhambat. Nah, kemudian apakah tingkat penggunaannya atau pengambilan sumber daya alam itu yang dianggap optimal bagaimana? Berapa tingkat penggunaannya? Ya, sebaiknya penggunaannya sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau memang tidak dibutuhkan lagi, ya kita harus berhemat. Seperti air dalam PDAM itu kan juga waktu digunakan ya digunakan, kalau tidak ya harus dimatikan. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi saling menjaga lingkungan, ekosistem eksternal ya, eksternal dalam suatu wilayah itu sendiri. Kemudian selain pertanyaan kedua itu, dalam hubungan dengan masalah lingkungan, maka akan muncul suatu pertanyaan. Kerusakan-kerusakan apakah yang timbul dari adanya pencemaran atau polusi bentuk-bentuk perusahaan lingkungan yang lain? Anda bisa menyebutkan kerusakannya itu apa saja. Bisa mengganggu tingkat kesehatan, tingkat kebersihan, kemudian dalam lingkungan baik intern dan ekstern, kebersihan itu sangat dibutuhkan. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, bagaimana tingkat perlindungan yang optimal terhadap suatu lingkungan? Ya, bagaimana tingkat perlindungannya, bagaimana yang optimal? Ya tadi harus menjaga keseimbangan, jadi keserasian. Kalau digunakan, ya digunakan, kalau tidak ya tidak dihambur-hamburkan. Kemudian yang ketiga itu, bagaimanakah cara untuk mencapai hasil pengawasan lingkungan yang optimal? Bagaimana cara mencapai hasil pengawasan? Bagaimana? Ya dari diri kita sendiri, harus disiplin, harus tertib,
harus peduli terhadap lingkungan kita, karena juga akan membawa dampak positif terhadap juga diri kita. Bagaimana tingkat kesehatan masyarakatnya, akan mengganggu juga tingkat kesehatan keluarganya, akan mengganggu juga tingkat kesehatan personal atau per individunya. Nah, maka dengan ini yang mengenai bab 4 mengenai sumber daya alam dan kapital, intinya itu. Jadi harus menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, baik itu sumber daya alam yang dapat diganti maupun yang tidak dapat diganti. Itu mengenai sumber daya alam. Kemudian mengenai kapital, Anda tahu apakah kapital itu? Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Nah, tambahan kapital yang banyak tidak selalu menyebabkan dimulainya proses perkembangan ekonomi. Malahan kadang-kadang tambahan kapital yang sedikit saja sudah dapat menyebabkan tambahnya perekonomian dengan cepat. Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa kapital itu lebih merupakan hasil daripada merupakan sebab perkembangan ekonomi. Ya, itu mengenai yang kapital. Kemudian ada beberapa sumber kapital untuk pembangunan. Dalam hal ini ada 3 macam sumber kapital untuk pembangunan. Yang pertama, tabungan sukarela atau voluntary saving. Artinya apa? Maksudnya apa dikatakan voluntary saving atau tabungan sukarela itu? Yaitu apa? Faktor produksi yang menganggur secara tersembunyi dapat dimanfaatkan bagi pembangunan yang tidak menurunkan produksi pada sektor atau kegiatan semula. Jadi tabungan sukarela itu tabungan yang tidak dipaksa, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua itu sumber-sumber kapital untuk pembangunan, yaitu yang kedua adalah pajak atau forecast saving. Nah, kalau mengenai pajak itu bagaimana artinya pajak? Misalkan di sini adanya pajak langsung, pajak tidak langsung, ya. Kemudian ada beberapa sistem pajak, ada pajak progresif, pajak regresif, pajak proporsional, dan sebagainya. Kalau dikatakan pajak langsung itu apa? Yaitu pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain oleh si wajib pajak. Contohnya apa? Ya pajak pendapatan, pajak kekayaan. Itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, karena yang melaporkan itu adalah yang berhubungan yang kena wajib pajak. Kemudian ada pajak tidak langsung. Apa artinya pajak tidak langsung? Yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, atau pajak yang dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak. Contohnya pajak penjualan, itu termasuk pajak tidak langsung. Kemudian ada beberapa sistem pajak juga di sini, yaitu ada pajak progresif. Apa yang dinamakan pajak progresif? Yaitu pajak yang semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin tinggi pula persentase pajak yang dipungut oleh pemerintah. Nah, contohnya apa? Ya pajak langsung tadi. Kemudian ada sistem yang kedua, pajak progresif itu namanya apa? Sistem pajak itu ada pajak progresif yang tadi sudah Buning jelaskan di depan. Kemudian yang kedua itu ada pajak regresif. Apa yang dinamakan pajak regresif? Yaitu apabila pendapatan semakin tinggi, ya, semakin rendah persentase pajak yang dikenakan. Contohnya apa? Contohnya yaitu pajak tidak langsung.
Kemudian sistem pajak yang ketiga, selain pajak dari ada progresif, ada regresif, yang ketiga itu ada pajak proporsional, yaitu pajak proporsional yaitu presentasi pajak tetap walaupun tingkat pendapatan semakin tinggi. Ya. Nah, itu mengenai yang pajak. Jadi sumber-sumber dari sumber-sumber dari kapital dan pembangunan tadi ada tabungan yang awal tadi atau voluntary saving, ada pajak ya percent saving, yang ketiga ada pinjaman luar negeri atau forex loan. Forex loan itu pinjaman luar negeri. Kalau di dalam negeri sendiri kita bisa melakukan pinjaman dalam negeri. Apa yang dimaksud pinjaman dalam negeri itu? Yaitu pemerintah untuk membelanjai. Membelanja itu mengeluarkan. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal APBN-nya. Dalam membelanjai masyarakatnya. Pemerintah bisa melakukan pinjaman dalam negeri. Kalau sumber-sumber pendapatan nasional antara lain pajak, tabungan, devisa, kemudian ada inflasi. Walaupun inflasi sebenarnya bukan sumber pendapatan nasional, tetapi lebih kepada mempertahankan pendapatan nasional. Ya, yaitu apa? Yaitu adanya sumber-sumber dari pendapatan nasional itu. Tadi ya, sumber pendapatan nasional itu ada pajak, ya, kemudian ada saving, kemudian ada devisa, kemudian yang keempat itu ada inflasi. Walaupun inflasi itu lebih kepada teknik mempertahankan pendapatan nasional, bukan sumber pendapatan nasional. Kemudian ada juga pinjaman dalam negeri, ya. Kemudian yang berikutnya ada pinjaman luar negeri. Nah, yang dimaksud pinjaman dalam negeri itu yaitu pemerintah meminjam uang di bank DBI-nya Indonesia itu, tapi juga harus mengembalikan, tapi dengan tingkat bunga yang lebih kecil dan lebih aman karena itu milik masyarakat sendiri. Maka kalau waktu demo yang dulu-dulu itu mengatakan pemerintah pinjam uangnya masyarakat, itu memang betul karena pemerintah pinjam dalam negeri, pinjam uangnya masyarakat yang menabung. Semua bank-bank itu baik konvensional maupun syariah itu kan laporannya ke BI. Nah, BI uang yang ada di bank yang dilaporkan itu dipinjam oleh pemerintah. Namanya pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini sudah tidak mungkin lagi pemerintah pinjam dalam negeri. Ya karena apa? Karena tingkat tabungannya menurun. Ya, maka savingnya menurun. Maka nggak bisa pemerintah pinjam dalam negeri. Maka pemerintah pinjam ke luar negeri dengan catatan walaupun pinjam dalam luar negeri tapi tidak mau diatur oleh si pihak peminjam tersebut. Pihak si pemberi pinjaman nggak mau. Jadi pinjam ya pinjam dengan catatan mengembalikan dengan faktor bunga ataupun dengan cicilan, pokok cicilan. Dan Anda kalau mau lihat berapa utangnya kita di luar negeri, buka di internet, di sana ada berapa pinjaman kita ke luar negeri. Nah, itu adalah sumber-sumber dalam pendapatan nasional kita. Nah, sekarang dalam kondisi kita balik, dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi dalam adanya virus COVID-19 ini, Anda tahu berapa yang dikeluarkan pemerintah? Kalau nggak salah 423 triliun ya. Itu untuk membantu masyarakatnya. Karena yang melindungi masyarakat itu adalah pemerintah. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang teraniaya dan sebagainya, itu tidak boleh. Maka pemerintah mengutamakan tingkat kesehatan masyarakatnya. Dan itu dibentukkan apa kuning? Lah itu dibuka rumah sakit, kemudian mendatangkan alat-alatnya untuk membantu juga makan, ya, sembakonya,
rakyat yang kena imbas COVID-19. Walaupun dengan sebesar itu pun kan dirasakan masyarakat ya membantu, tapi tidak begitu kelihatan, masih kurang lah. Kalau sembako hanya diberi sebulan 200.000 itu, kalau penduduknya satu keluarga itu 5, 4, 7 apa ya cukup. Kemudian ada bantuan lagi 1 bulan 600.000 diberikan selama 3 bulan. Nah, itu berapa juta orang saja yang dikasihkan. Maka pemerintah mengeluarkan APBN-nya 423 triliun, saya dengar. Nah, itulah tingkat masyarakatnya ya harus kalau masyarakatnya harus sehat, nggak boleh sakit. Kemudian untuk imbas yang adanya COVID itu kan orang yang bekerja ya di sektor non formal, tidak ada gaji bulanan, itu kan susah juga. Suruh di rumah, tapi harus makan pakai apa? Nah, itulah masalahnya sekarang. Jadi ekonomi Indonesia sekarang itu ayo tenan. Nah, gimana mau mengantisipasinya? Orang ini pemerintah juga masih bingung. Ya, kita sudah libur sudah hampir 3 bulan. Kuliah juga nggak bisa kuliah dengan cara seperti ini. Ya mau nggak mau ya kita harus laksanakan. Karena hanya cara inilah keadilan. Semoga dengan harapan semoga cepat berlalu. Ya COVID-19-nya itu, sehingga ekonomi juga ditata lagi. Kan juga pemerintah membantu dalam hal pembayaran listrik yang 450 watt tidak membayar. Nah, itu coba berapa jumlahnya? 900 watt, tapi bukan mandiri. Kalau mandiri itu dari 450 dijadikan 900, itu nggak dapat diskon. Tapi dari awal itu pasangannya itu ditentukan 900, kemudian nggak dirubah-rubah, nah itu dapat potongan 50% katanya. Kemudian dengan keadaan seperti ini kan yang non formal, misalkan pekerja harian, ya swasta itu kan mesti punya hutang ya, punya hutang angsuran itu. Nah itu juga pemerintah memberikan suatu anggapan, bukan suatu anggapan, suatu keputusan kebijakan bahwa kalau punya hutang di bank bisa rekonstruksi apa restrukturisasi itu. Nah ternyata dalam internet itu, dalam berita itu, ternyata itu hanya hanya menangguhkan angsuran. Misalkan Anda punya utang 10 juta di bank, ya 10 juta itu misalkan 3 tahun, misalkan 2 tahun gitu lah. 2 tahun misalkan angsurannya itu sebulan 1 juta. Nah itu nanti Anda kan nggak kuat karena kondisi COVID seperti ini, misalkan tukang ojek yang yang tidak gaji bulanan itu loh. Nah itu mengajukan berapa juta saja mengajukan. Itu bukan dikurangi utangnya tetap 10 juta, cuma angsurannya karena dia bisanya 500.000, maka ya menjadi 4 tahun kasarnya gitu. Bukan jadi 2 tahun dikurangi angsuran cuma mengangsur separuhnya, tidak. Tetap mengangsur 500.000 tapi 4 tahun. Kalau 1 juta 2 tahun misalkan begitu. Ya sama juga, atau tidak mengurangi faktor bunga, tidak mengurangi saldo pinjaman, tapi hanya memperpanjang sesuai dengan kemampuannya. Nah dengan melihat seperti itu, coba Anda pikirkan, itu kan berarti semua sudah berantakan. Suatu sektor apa? Sektor swasta itu sendiri. Mal-mal banyak yang ditutup, kereta api dibatasi, bis-bis juga, angkutan yang darat itu, angkutan udara, pesawat juga dibatasi. Bahkan di Surabaya itu ada perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya, itu hampir 20.000. Coba sekarang ini kok mau mencari pekerjaan
Orang yang sudah bekerja aja banyak yang sudah di PHK, dirumahkan sementara, ada yang digilir masuknya. Ya, ya karena memang kondisi seperti ini siapa yang mau? Ini bukan Indonesia saja, ini seluruh dunia mengalami musibah seperti ini. Nah, kemudian dari adanya tadi sumber pendapatan dari ada saving, ada pajak, kemudian ada pinjaman pemerintah, pinjaman dalam negeri, kemudian inflasi atau invisible tax gitu, inflasi. Jadi diartikan bukan sumber tapi lebih mengarahkan kepada menyelamatkan sumber pendapatan nasional. Kemudian akumulasi kapital yang rendah. Kurangnya tabungan juga disebabkan oleh international demonstration effect, yaitu keinginan untuk meniru konsumsi di negara yang sudah maju sehingga pendapatan itu rendah semua digunakan untuk konsumsi. Jadi nggak ada yang di saving tapi untuk konsumsi, maka mengakibatkan savingnya rendah, akumulasi pendapatan yang rendah. Nah, seperti sekarang ini savingnya rendah, orang aja hidup bisa makan sudah terima kasih ya. Jadi itu imbasnya seperti itu. Kemudian setelah inflasi itu ada pinjaman luar negeri. Nah, kita sudah melakukan pinjaman luar negeri, yaitu adanya waktu Pak Harto itu dulu, IJCI itu pinjaman luar negeri. Kemudian yang era SBY itu kemarin, yaitu dengan IMF, International Monetary Fund, ya, dan IMF pinjaman luar negeri kita. Nah itu juga dulu dikoreksi, kita memberikan argumen bahwa dolar itu akan menjadi 10.000. Pihak pemberi pinjaman IMF tidak mau, itu pasti di atas 12.000. Bahkan saya buka kemarin di internet itu ternyata waktu pandemik seperti ini dolar itu sampai 17, bukan 16, sampai 17 lebih. Ya. Nah, karena bagaimana kita sudah nggak bisa meningkatkan perekonomian lagi, kita baru membenahi masyarakatnya agar sehat, tidak sakit. Nah, kalau pinjaman dari luar negeri seperti itu, IJCI dan IMF itu pernah dilakukan. Nah, kita sekarang berapa pinjamannya itu, berapa jumlah pinjamannya. Karena dengan kondisi ini kan belum bisa mengatur lagi karena biayanya juga digunakan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakatnya. Itu yang bab 4. Kemudian kita lanjut ya ke bab 5. Bab 5 itu fungsi wira swasta dalam perkembangan ekonomi. Di sini ada beberapa tipe wira swasta yang berdasarkan ya atas tindakannya. Yang pertama, innovating entrepreneur. Biasanya orang-orang ini bersifat agresif dalam percobaan-percobaannya dan ingin atau tertarik pada kemungkinan untuk dapat dipraktekkan. Itu yang innovating entrepreneur. Yang kedua, inisiatif entrepreneur, yaitu orang-orang yang siap untuk menggunakan innovating atau inovasi yang berasal atau yang berhasil diketemukan oleh innovating entrepreneur. Jadi perubahan, menginovasi, baik teknologi, inovasi peradaban dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada Fabian entrepreneur yang bersifat penuh hati-hati dan ragu-ragu, yang nantinya akan meniru bila inovasi itu jelas menunjukkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi sangat berhati-hati
namanya itu Fabian Entrepreneur. Kalau berhasil, kalau baik baru ditiru. Kalau inisiatif entrepreneur, ya itu apa? Orang-orang yang menggunakan inovasi yang berhasil yang dikembangkan oleh inovating. Kalau itu memang baik dari inovatingnya itu bahkan akan diikuti. Yang keempat yaitu drone entrepreneur yang bersifat menolak untuk menggunakan kesempatan-kesempatan dalam mengubah produksi meskipun dengan biaya-biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen-produsen lainnya. Itu namanya drone entrepreneur. Jadi walaupun biaya rendah untuk perubahan-perubahan itu, untuk novating, tapi tetap ditolak, tidak dilakukan. Kalau yang Fabian itu kalau berhasil menguntungkan itu baru diikuti. Ya. Itu sifat-sifatnya dalam tipe wira swasta. Kemudian ada beberapa macam motif-motif inovasi yang di negara barat itu ada beberapa dorongan untuk mencari laba atau profit motif. Itu tidak cukup untuk inovasi, tetapi efektif atau tidaknya tergantung pada keadaan masyarakatnya. Artinya menguntungkan masyarakat yang sudah tentu dirinya sendiri akan termasuk di dalamnya. Itu yang prinsip motivasi inovasi negara barat. Jadi kalau itu menguntungkan bagi masyarakatnya, otomatis dalam diri sendiri juga menguntungkan. Itu mengenai motif-motifnya. Kemudian juga ada motif-motif di Uni Soviet. Motif ini berasal dari teknologi partai yang investasinya tergantung terutama pada pemimpin-pemimpin negara itu sendiri. Karena motif-motif Uni Soviet itu tergantung pada kepemimpinannya. Kalau dirasa itu kepemimpinannya baik, memberikan dorongan suatu inovasi, ya diikuti. Kalau kepemimpinannya tidak melakukan inovasi atau inovating, ya nggak usah diikuti. Itu motif-motif di Uni Soviet. Kemudian yang terakhir itu ada motif-motif di negara sedang berkembang. Ya di negara kita ini kan sedang berkembang, Indonesia contohnya. Ya itu masyarakatnya berbeda-beda, baik sistem ekonominya maupun politiknya. Jadi mengenai efektif tidaknya pelaksanaan inovasi itu tergantung atau disesuaikan dengan keadaan sosial kebudayaannya. Jadi kita kalau membangun suatu peradaban yang baru, ya baik itu inovating, ya itu disesuaikan dengan tingkat peradaban masyarakatnya, nggak bisa begitu gegabah. Ya, nggak bisa banyak, misalkan pakaian di wilayah itu seperti ini, Anda mau merubah, ya nggak bisa. Ya harus perlahan-lahan mendekati tokoh masyarakat, ya, tokoh agama di situ, baru bagaimana, ya. Karena apa? Kultur budaya di negara sedang berkembang itu sangat kuat. Nah, itu mengenai masalah inovasi ya. Nah, kemudian nanti setelah materi ini selesai, bab 4, bab 5, saudara akan saya berikan tugas. Tugasnya, harus catat ya. Tugasnya membuat makalah dengan tema perkembangan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini. Ya, temanya perkembangan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini. Kemudian cara menyusunnya minimal 5 lembar Anda ketik. Dan 5 lembar Anda ketik dengan 12 ukurannya 12 Romawi itu, kemudian 12 itu hurufnya itu, kemudian dengan 2 spasi. Itu temanya bukan judulnya Anda cari sendiri. Nah, gimana judulnya Bu? Nah, ini di pandemi COVID-19 ini kan jelas berpengaruh. Misalkan pengaruh ekspor impornya jelas terasa, pengaruh pajaknya juga akan berakibat pengaruh, kemudian pengaruh perbankannya mesti berpengaruh.
Kita lanjutkan ya. Fontnya Times New Roman 12, spasinya 2 spasi. Temanya, makalahnya minimal 5 lembar. Temanya perkembangan ekonomi di pandemi COVID-19 ini. Nah, judulnya apa terserah Anda. Nah, bagaimana judulnya? Nah, Anda kan bisa melihat pajaknya mesti berpengaruh, ekspor impornya berpengaruh, perbankannya berpengaruh, pendapatan nasional berpengaruh, banyak sekali kebijakan-kebijakan tingkat semuanya itu berpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, nanti judulnya terserah Anda. Kemudian urut-urutannya untuk membuat makalah itu: 1, judulnya apa kamu sebutkan. Kemudian yang kedua, judulnya apa. Kemudian yang pertama, latar belakang masalah. Anda menyoroti apa di situ? Jangan banyak-banyak, soroti 1, fokus saja. Ya tadi mengenai pajak atau perbankannya atau moneternya atau fiskalnya atau eksimnya, ekspor impornya dan sebagainya. Setelah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalahnya. Anda kan sudah semester 7, Anda sudah tahu buat makalah. Rumusan masalahnya itu apa? Jadi Anda mengambil intinya dari latar belakang masalah itu, masalahnya apa? Satu saja biar nggak bingung. Jadi rumusan masalah. Kemudian yang ketiga itu pemecahan masalah atau opini saudara. Nah, itu tidak boleh sama dengan yang lainnya. Misalkan ada yang temanya mengambil pajak, ada 10 orang atau 5 orang, tapi opininya pasti tidak sama. Kan tadi sudah disebutkan, ada pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak progresif, pajak regresif dan sebagainya. Nah, Anda pilih yang mana? Nggak usah banyak-banyak, yang penting Anda paham saja. Ya, jadi yang ketiga itu pemecahan masalah atau opini. Itu tidak mungkin sama, walaupun jumlah mahasiswanya 100 nggak mungkin sama. Itu dari pikiran Anda sendiri. Nah, pikiran dari mana? Pikiran dari Anda sendiri, dari materi yang sudah saya sebutkan, dengan Anda mengambil beberapa sumber dari internet dan sebagainya, nggak apa-apa. Dan kemudian yang keempat itu yang sangat penting sekali, bahkan kadang semuanya sudah bagus tetapi kurang yang satu ini, nggak bisa nilainya A. Yaitu apa? Yaitu daftar pustaka. Anda ngambil bukunya siapa atau dari internet, dari website siapa, itu nggak apa-apa. Jadi ini kalau ilmiah itu harus jujur ya. Saya ulangi, judulnya apa terserah Anda. Kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian pemecahan masalah atau opini Anda, kemudian yang keempat daftar pustaka Anda itu. Nanti itu dikumpulkan atau dikirim ke Rumah Kuning sebagai UTS Anda. Ya, jadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini kemudian saya kasih soal ini soal UTS. Kemudian besok saya lanjutkan lagi materinya untuk menghadapi ujian UAS-nya. Ya, sampai di sini Kuning penjelasannya. Semoga semua jelas, semoga semuanya paham, semoga semuanya sehat selalu. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.